benar profesional. Karena pada kedalaman 100 meter, mereka harus sangat berhati-hati agar tidak mengalami dekompresi. Ini bisa terjadi jika kamu berenang ke permukaan terlalu cepat. Dan jika kamu beruntung, kamu juga akan mendapati gurita Pasifik raksasa. Mereka hidup di perairan dingin dari kedalaman 100 meter hingga 2000 meter. Dan sekarang kita baru saja memasuki bagian gelap samudra. Pada kedalaman 150 meter, hanya 1% cahaya dari permukaan yang dapat mencapai kedalaman ini. Sisanya telah diserap oleh air laut. Semakin dalam, maka akan semakin gelap. Hei, lihat! Pada kedalaman 200 meter, terdapat ikan or raksasa mengelilingi kapal selam yang kita tumpangi. Ini yang sering orang lihat sebagai penampakan ular laut. Ikan ini memang seperti ular. Terkadang ikan or berenang ke permukaan. Ini membuat para pelaut dan perenang ketakutan. Tidak heran, panjangnya dapat mencapai 11 meter. Cukup untuk membuatku gemetar ketakutan. Baiklah, sekarang kita berada di kedalaman 300 meter. Dan tunggu, makhluk apa itu? Besar, ceking, dan bergerak aneh di luar sana? Oh, aku tahu, itu kepiting laba-laba Jepang. Kamu pasti bingung, kenapa disebut laba-laba? Begini, coba lihat kaki-kakinya. Kamu pasti langsung mengangguk setuju. Omong-omong, mereka hampir tidak memiliki anggota tubuh apapun selain sejumlah kaki. Tubuh kepiting jenis ini biasanya hanya berukuran 0,5 meter. Kita menyelam semakin dalam sekarang. Dan pada kedalaman 500 meter, kamu akan melihat paus biru terakhir yang kita temui. Tidak, ini bukan satu-satunya paus biru. Maksudku, ini adalah kedalaman maksimum yang dapat mereka lalui. Paus-paus ini tidak harus menyelam sedalam itu untuk mencari makanan yang biasanya berada di perairan dangkal. Namun mereka masih bisa menyelam hingga kedalaman tersebut. Mungkin hanya untuk menunjukkan betapa hebatnya mereka. Lagi pula, paus biru adalah makhluk terbesar yang pernah hidup di bumi, baik di laut maupun di darat. Shh, kamu dengar itu? Suara tersebut berasal dari paus sirip yang sedang berkomunikasi dengan paus sirip lain yang berjarak beberapa mil. Mereka bisa melakukan hal ini berkat SOFAR atau Deep Sea Channel. Paus sirip mulai berkomunikasi pada kedalaman 600 meter, terkadang di kedalaman berbeda. Pada lapisan air ini, kecepatan suara berada pada titik terendah, sehingga gelombang suara dapat merambat hingga bermil-mil sebelum menghilang. Pada kedalaman 830 meter, kita telah sampai pada titik di mana Burj Khalifa, bangunan tertinggi di dunia, akan tenggelam seluruhnya jika dibangun di bawah laut. Hei, mari kita coba. Sekarang kita memasuki bagian yang sangat menarik dari samudra, di mana cahaya matahari tidak dapat tembus sama sekali dan berbagai makhluk aneh hidup di dalamnya. Salah satunya adalah cumi-cumi raksasa. Iya, jenis cumi-cumi yang sangat legendaris. Cumi-cumi ini hidup di kedalaman 900 meter. Bayangkan, seekor hewan bermata seukuran frisbee. Paus kepala kotak selalu memburu cumi-cumi raksasa ini. Namun,